I got so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathifa Nadifah Nura. Nura. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Nah, setelah biji berkecambah, kemudian akan membentuk akar, batang, dan juga daun. Nah, pada ujung batang dan ujung akar terdapat jaringan yang memiliki sel-sel aktif membelah secara mitosis yang disebut dengan meristem primer. Nah, aktivitas meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan memanjangnya pada ujung batang dan ujung akar. Nah, proses pertumbuhan memanjangnya ujung akar dan ujung batang disebut dengan proses pertumbuhan primer. Contoh tumbuhan primer adalah tanaman padi. Tumbuhan memiliki dua titik pertumbuhan primer, yaitu ada titik tumbuh akar dan juga titik tumbuh batang. Titik tumbuh akar. Titik tumbuh akar merupakan bagian jaringan meristem akar yang dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Berdasarkan aktivitas sel dan struktur jaringannya, titik tumbuh akar dibagi menjadi 3. Yang pertama, zona pembelahan sel, lalu yang kedua, zona pemanjangan sel, dan yang ketiga, zona diferensiasi sel. Lalu ada titik tumbuh batang. Nah, titik tumbuh batang ini merupakan bagian jaringan meristem pada ujung batang dengan tunas berupa kuncup. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Nah, batang pada tumbuhan menjadi lebih besar karena tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi karena aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Nah, pada umumnya pertumbuhan sekunder ini dialami oleh tumbuhan Gymnospermae dan juga dikotil. Contoh Gymnospermae adalah pohon pinus. Pohon pinus termasuk Gymnospermae karena berbiji terbuka. Lalu contoh pertumbuhan sekunder adalah pohon mangga. Pohon mangga termasuk ke dalam dikotil dan pohon mangga juga memiliki kambium sehingga pohon mangga dapat bertumbuh menjadi lebih besar. Jaringan kambium terletak di antara jaringan pembuluh xilem atau pembuluh kayu dan juga pembuluh phloem atau pembuluh kulit. Nah, ini dia buktinya bahwa kambium terdapat di antara pembuluh xilem dan juga pembuluh phloem. Nah, selain pertumbuhan ada juga perkembangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Jadi, perkembangan adalah ciri kedewasaan dengan ditandai adanya bunga dan bunga tersebut dapat berkembang menjadi buah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.